Santapan Harian Sabtu 17 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-19. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di bawah kaki salib-Mu, kami bertelut dan merendahkan hati, karena kami siap Engkau isi dengan sabda-Mu ya Kristus. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Bilangan 19 ayat 17 sampai 22. Bagi orang yang najis harus diambil sedikit abu dari kurban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir harus mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu, lalu memercikkannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memerciki orang yang najis itu pada hari ketiga dan ketujuh. Pada hari ketujuh itu ia harus menghapus dosa orang itu. Orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menyucikan dirinya dari dosa, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah, sebab ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air penahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penahiran itu harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena air penahiran itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala yang bersentuhan dengan orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang bersentuhan dengannya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Sahabat Santapan Harian, seekor lembu betina merah yang tidak bercela diberikan kepada Imam Eleazar dan disembelih. Kemudian lembu itu dibakar dan seorang tahir mengumpulkan abu dan menyimpannya dalam tempat yang tahir untuk air penahiran. Air penahiran digunakan untuk menahirkan orang yang najis karena menyentuh mayat manusia, tulang-tulang manusia, kubur, atau masuk ke dalam kemah yang di dalamnya terdapat mayat. Kenajisan harus ditahirkan dengan air penahiran. Bagi orang yang telah najis tetapi tidak mau menahirkan dirinya, orang itu harus dilenyapkan. Menjaga diri supaya tetap tahir adalah kehendak Allah. Baik para pelayan maupun jemaat diperintahkan untuk menahirkan diri dari kenajisan. Najis merupakan sesuatu yang kotor. Dalam Perjanjian Baru, Yesus memperjelas kenajisan sebagai sesuatu yang muncul dari hati yang berupa perkataan, pikiran, dan perbuatan jahat yang tidak diperkenan Allah. Kenajisan dalam perkataan berupa kebohongan, ingkar janji, kemarahan, memaki, atau merundung. Sedangkan kenajisan dalam pikiran adalah seperti pikiran jahat, fantasi seksual, atau kesombongan. Dalam kenajisan perbuatan antara lain berupa mencuri, merampok, membunuh, berbuat cabul, atau berzina.
Selain itu, di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dinyatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, kita harus ditahirkan. Bagaimana manusia menahirkan diri dari kenajisan? Manusia perlu percaya kepada Yesus. Yesus telah menebus kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan darahnya tercurah sebagai penebusan atas dosa sehingga kita tahir di hadapan Allah. Sebagai orang tahir, jangan lagi kita melakukan kecemaran. Jagalah senantiasa kekudusan hidup. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa dan membiarkan diri dalam kenajisan. Akuilah segala dosa yang telah kita lakukan di hadapan Allah. Mintalah pengampunan dosa dari Allah di dalam nama Yesus. Begitulah kita seharusnya mengakui dosa di hadapan Allah sehingga menjadi tahir. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar kami jauh dari sempurna. Karena itulah kami membutuhkan Engkau dan pengampunan-Mu dalam hidup kami. Kami terhilang tanpa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin.